Ya, jadi kita lanjut. Inilah simulatornya tentang aerofoil simulator. Jadi kita bisa mensimulasikan sebuah aerofoil dalam hal ini sudut serangnya 0, saya bisa rubah-rubah sudut serangnya, saya bisa naikkan sudut serang. Kalau kita lihat, selama kita naikkan sudut serang, ini dragnya bertambah. Ya, saat ini besaran dragnya 1.800 pound dan dragnya sekitar 107 pound. Kita bisa rubah ke metrik misalnya supaya bisa kelihatan Newton dan berarti ini sekitar ya 790 kilogram lah ya. Jadi bayangkan kalau kita punya 10 orang di dalam pesawat, 10 orang 70 kilogram, berarti 700 kilo. Anggap aja beratnya pesawat 300 kilo, berarti 1 ton lah ya. Misal, kita ingin mengangkat 1 ton ya. Nah, untuk mengangkat 1 ton berarti kan 10.000 Newton. Ya, 10.000 Newton. Ini baru 8.000. Kita naikkan 10.000 misal. Berarti sudut serangnya untuk bisa terbang angkat ya, menghasilkan lift. Ini harus diterbang dengan sudut serang 8,5 derajat. Jadi dengan menaikkan sudut serang, liftnya makin besar. Makin kita naikkan lagi, makin besar lagi, makin besar lagi. Sampai titik tertentu, kalau kita lihat di sini, di simulasi ini ada yang lepas ini, apa aliran udaranya. Ada stall kalau kita bilangnya. Sudah stall ini. Jadi sudut mulai stall, sudut 14-an ya. Jadi nggak bisa terbang di atas itu. Biasanya terbang 12 derajat itu udah maksimum. Ya. Maksimum yang bisa diangkat adalah katakanlah 11.000 atau 1,1 ton dan menghasilkan drag sekitar 1.315 Newton atau sekitar 130 kilogram. Jadi kita lihat drag to lift ratio-nya hampir 8. Akan menghasilkan 8 kali lift lebih besar daripada drag. Kita lihat lagi caranya bagaimana untuk bisa menaikkan besarannya lift. Jadi kalau kita lihat ini aerofoil ini, kita ingin terbang tapi tidak mau terbangnya 9 derajat itu terlalu besar misalkan. Kita ingin terbang ya 3 derajat saja. Jadi kita terbang di 3 derajat tapi liftnya baru 3.800 kurang. Apalagi yang dilakukan? Idealnya aerofoilnya ada camber, ada lekukan di atasnya. Ya, berapa persen lekukannya seharusnya supaya bisa menghasilkan 10.000? Kita naikkan ininya, cambernya. Kita lihat ininya naik ya 7.000, 8.000, 9.000. Nah, anggap aja itu 10.000. Jadi cambernya lekukan di atas sayapnya. Oke, jadi kalau kita lihat camber ini berarti atasnya lebih menekuk 5% dibanding yang bawah. 5% camber. Sehingga kita bisa menghasilkan ya hampir 10.000. Kalau itu masih kurang kita naikin lagi cambernya. Ya, 10.000 ya. Nanti 1 ton eh, gaya angkat. Kita lihat dragnya. Jadi ini caranya kita merubah sudut serang dan camber. Camber itu bisa dirubah selain dari ke apa dari desain awal, bisa pada saat terbang. Jadi kita tambah flap di bawahnya biasanya sih tambah flap ya pada saat dia mau take off atau landing ada yang keluar tuh yang namanya flap tujuannya supaya dia lebih camber, menaikkan camber ini ya sehingga liftnya makin besar. Selain itu, tentunya sudut serangnya bisa ditambah dan juga kecepatannya bisa ditambah. Kalau ingin menghasilkan lift yang makin besar. Pada saat take off, kecepatannya bertambah sehingga liftnya akan tambah besar. Sehingga kemungkinan sudut serangnya tidak perlu terlalu besar. Pada saat landing, pada saat landing kecepatannya harus berkurang. Kalau enggak akan susah landing. Kecepatannya harus berkurang sehingga sudut serangnya ditambah, ya, atau cambernya juga ditambah, sehingga gaya liftnya akan makin besar. Jadi inilah simulator ini bisa kita gunakan untuk eh, melihat perubahan aerofoil tadi, baik sudut serang ataupun cambernya. Di bawah ini ada contoh bentuk-bentuk lain. Di sini ada simetrik ya, ini bentuknya.
Ada yang bentuk high camber, ya, camber besar nih hampir 15 derajat cambernya. Ada juga yang bentuk flat, rata. Ada yang berbentuk flat bottom, rata bawahnya. Ada yang berbentuk negatif camber, ya, tentunya akan jadi menghasilkan gaya angkat ke bawah. Ini dibutuhkan untuk mobil, ya, supaya bisa eh, mengikat ke jalan. Ada juga bentuk elips atau berbentuk rata plate. Biasanya kita main the high camber untuk pesawat tentunya ya, supaya liftnya besar. Kita coba main-main lagi ke flight. Besaran kecepatannya kita rubah-rubah. Kalau tadi kita lihat, oh Pak, ini kecepatannya ketinggian karena kita hanya butuh 10.000 ya. Kita turunkan kecepatannya. Turunkan kecepatannya supaya liftnya 10.000. Jadi makin kecil kecepatan, liftnya makin kecil juga. Nah, apa pengaruh ketinggian terhadap lift? Kita lihat ya. Ini kepada ketinggian di laut. Makin tinggi terbang pesawat, kita lihat liftnya. Makin kecil. Ya, liftnya berturun. Kenapa turun? Kalau kita lihat kenapa turun, karena ada lihat di sini, densitas udaranya makin kecil. Kalau di permukaan laut, densitasnya hampir 1,2. Sampai ke ketinggian 5.000 meter, 5 kilo nih, 6 kilo, sampai katakanlah 15 kilo di atas, densitasnya hampir 0,1 per sepersepuluhnya. Sehingga liftnya akan begitu kecil. Oke, kita eh, coba lagi, kita pilih sebuah aerofoil, kita kasih camber, supaya liftnya bisa 10.000 misalkan. Jadi kalau kita lihat di sini dengan camber katakanlah gini cukup ya untuk 10.000 dengan 4 atau 5 derajat sudah bisa menghasilkan 11.000 ya. Kecepatannya kita turunin kita bisa menghasilkan 10.000 sebenarnya. Jadi kecepatan yang diharapkan adalah untuk mendapatkan 10.000 1 ton lift kita butuh terbang ya mungkin sekitar 200 kilometer per jam terbangnya. Kalau sudut serangnya 0. Tapi kalau sudut serangnya dinaikkan jadi katakanlah 1 derajat, kita bisa terbang dengan lebih pelan. Ya, kita turunin terbangnya sehingga terbangnya hanya butuh ya 180 kilometer per jam saja. Sudah cukup menghasilkan gaya 1 ton.